masak kon nyapo lak ngiris bawang apa cabe kuwi mesti brebes ngono ya. Kalau jabarnya ngiris cabe wedangan kata orang Jawa ya, tangan panas gitu ya. Tak kirain mau ngapain bawa kayak gini kalian ini. Ada bawang merahnya, garamnya gitu. Gini ya, ini kita mengunduh kabar bersama-sama dari ayat Tuhan yang tersirat dalam bentuk rempah-rempah ya. Mas, bawang merah, bawang putih kan gitu ya. Nah kalau kita dengar istilah bawang identik dengan air mata. Contoh ada film kan, bawang merah, bawang putih, ya kan. Orang yang nonton pasti neteskan air mata. Brebes kan gitu ya. Merah identik dengan buruk, putih dengan baik kan gitu ya. Si bawang merah kejam, si bawang putih baik, lembut kan gitu ya. Kenapa kok dongeng itu hingga hari ini tetap dikisahkan? Padahal itu cerita udah lama. Karena kita manusia identik dengan bawang. Ada pekerti di balik itu gitu loh. Bawang putih ini bisa untuk penawar penyakit, endapan. Bekas kita konsumsi pil itu kan ada endapan di lutut, di hati, itu bisa dibersihkan dengan bawang putih. Diiris-iris, taruh di sendok, kasih madu langsung ditelan. Itu bagus untuk kesehatan. Bawang putih dibakar, kesehatan. Bawang putih identik dengan pembersihan. Maka di film dongengnya bawang putih itu kan kaitannya dengan kelemah lembutan. Bawang merah, orang kalau nafsu makannya kurang, gorengkan bawang merah. Harumnya gimana? Menyerba, ya kan? Orang pun semangat makan, himmah, kemauan yang kuat, menerjang orang sakit. Orang sakit susah makan, dikasih aroma bawang merah jadi bernafsu makannya. Gambaran tuh. Tapi bawang merah kalau kita iris, ya kan, banyak ini pasti meneteskan air mata. Ya, kalau mau pura-pura nangis gampang ya kan ya. Atau ini diiris ya, taruh di ketiak, seluruh tubuh kamu akan panas, dikiranya demam. Tuh, bawang merah ini. Ini juga obat orang kena demam, bawang merah juga kok. Orang masuk angin, kalau ingin nanti masuk angin, makan aja lalapannya bawang merah. Panas. Gitu. Kenapa sih kok ngiris bawang merah itu brebes? Jangan lihat waktu ngirisnya, brebesnya. Coba bakar dengan aci geni melalui minyak yang mendidih. Harum enggak? Maknanya apa salah satunya? Hati-hati dengan nama harum. Hati-hati dengan pujian-pujian. Tetap nangis kamu nanti. Kalau kamu senang dengan itu, tetap sedih nanti akhirnya. Tetap kecewa. Hati-hati dengan dimanjakan. Tetap alaminya, nangis gak nangis tetap nangis, menetes air mata. Salah satunya itu maknanya. Jadi waktu ngiris bawang merah ya sambil direduksi. Sesuatu yang harum pun kita dapatkan dengan susah payah toh. Harus dengan tangisan juga toh. Ayo, harus dengan hati-hati, tipis. Harus masih digoreng lagi baru mendapatkan sesuatu yang harum, aroma yang luar biasa. Gak gampang lakon hidup untuk baik mulia itu. Nah, pekerti itu banyak. Makanya melekat, manusia butuh bawang merah. Gak enak makan kalau kurang ada bawang merahnya kan? Gak nikmat. Jadi biar nyawiji dengan pekerti dalam diri, waktu ngirisnya juga harus dengan ngaji, jangan dengan emosi. Dan gak sia-sia, lebih dalam masuk ke dalam lagi. Salah satu gambarannya bawang merah, nanamnya susah ini, nggak gampang, makanya harganya selalu bertahan. Sesuatu yang harum pasti bertahan, bro.
pasti susah mendapatkannya, bro. Yang enak-enak pun demikian, bro. Prosesnya panjang. Jangan hanya menjadi pemimpi. Saya bina engkau, saya nikah engkau dengan misalnya bismika Allahumma ahya wa bismika amur. Bangun rupanya mimpi, enak enggak? Enggak toh. Ini susah nanamnya loh. Temperatur alamnya harus pas, kalau nggak busuk semua. Tuh. Ini ngaji, bahan ngaji. Jadi walaupun kita laki-laki ngiris bawang biar enak nanti hasilnya, kita campur dengan Indomie, dengan apapun lebih berasa. Akhirnya menimbulkan asa atau harapan. Ya itu harus ngerteni biar nyawiji. Karena memang kita masukkan dalam diri, kalau nggak nyawiji bahaya sakit perut. Mengerti loh ini kitab Tuhan ini, ayat Tuhan ini. Pengantar tapi ya, pengantar. Bisa dingerti nih karena apa? Ada sumber yang bisa didengar, dingerti gitu loh ke Tuhan. Enggak imajinasi ke Tuhan itu. Bahaya kamu. Kalau memposisikan Tuhan sebagai bentuk imajinasi. Bahaya. Tuhan itu nyata. Bawang putih identik dengan lembut kok dalam dongengnya kan? Enggak gampang juga tuh nanam bawang putih. Enak nggak rasanya? Nggak enak bawang putih, enak bawang merah. Iya. Tapi dibalik nggak enaknya bawang putih, maka lakonnya bawang putih selalu ngenes. Ayo, nggak enak rasanya. Ambil satu disisir, ditaruh di sendok, campur madu ditelan. Wah, apalagi di blender. Nggak enak. Tapi bersih kotoran dalam hati, jantung, di sela-sela sendi. Untuk baik itu nggak enak, mas bro. Jadi kalau caci maki orang jangan langsung beranggapan buruk. Dibilang orang bodoh jangan langsung tersinggung. Memang kita bodoh, temukan bodoh dalam diri. Temukan kejelekan dalam diri. Nggak enak memang. Tapi akan menjadikan diri kita sehat, kuat. Jangan cuma terinspirasi bintang lakonnya bawang putih yang cantik lah, rasapi gitu loh. Bawang putih kalau masih nggak ada bawang putihnya kurang, nah kurang toh. Tapi untuk putih, untuk baik, untuk bersih nggak mudah, nggak mudah. Terus kamu mau langgar prosesmu sementara yang kamu makan berproses seperti itu, aneh itu namanya. Sakit jiwanya. Diproses sama Tuhan untuk pahit, untuk susah nggak mau. Sementara yang kamu makan seperti itu. Gimana kamu mau ngerti kalau nggak ngerti apa yang kamu konsumsi? Nggak kamu masukkan dalam diri kamu. Enak nggak enak? Bawang putih. Nggak cabai mas. Makan pun kalau nggak ada cabainya mas nggak enak ya mas. Nggak pedes tuh nggak enak. Itu simbol loh. Kita tuh perlu dimarahin orang, perlu ditegur ibu kita, bapak kita. Buktinya apa? Kita senang pedes, panas atau pedes itu. Kalau ingin baik, ingin bersemangat, ya harus siap dengan caci maki ya. Jangan dibalikkan caci maki itu. Masukkan ke dalam. Habis pedes, enak ya, buah. Apa manfaatnya? Telan nikmatnya. Ini bukti loh, manusia itu butuh sesuatu yang pedas, butuh cambuk, cemeti, butuh motivasi. Bukan hanya harum-harum aja, bukan hanya puji-pujian aja, bahaya. Butuh kita ini, karena kita apa? Manusia butuh ini. Salah satu konsumsinya ini. Mau di Eropa, mau di daerah salju, mau di mana saja. Kita bicara hakikat pedasnya di sini, bukan kadar sedikit banyak pedas. Menandakan diri kita ini butuh kata-kata pedas, bro. Istri marah, langsung dimarahin balik. Ya enggak gitu. Reduksi, kenapa istri saya marah? Kenapa tunangan saya marah? Kenapa anak saya marah? Pasti punya alasan kan? Biar nggak sia-sia menjadi hikmah, telan. Jangan balikkan pedasnya. Karena apa bro? Sesuatu menyakitkan, ibarat kita
ngiris cabe nyentuh tangan panasnya lama, wedangan kata orang Jawa. Panas. Emosi itu jangan diluap-luapkan. Nih nggak enak. Pedas jangan diluap-luapkan. Makanya jangan mudah ngomong pedas. Jaga omonganmu. Ke diri kamu aja nggak enak lagi ke orang gitu loh. Enaknya kalau apa? Dimakan sendiri. Kamu terima pedasnya dari orang. Jangan kamu timpal balikin gitu loh. Kamu nggak seneng wedangan, tapi lakonmu, nah itu loh. Seneng digunjing orang, suka tiduran, males-malesan, terus nggak mau ditegur, tapi pengennya sukses. Wah, jauh dari nyata tuh itu. Disuruh susah nggak mau, tapi pengennya bahagia. Dari mana? Ini kita makan tiap hari loh bro, itu menandakan kita butuh itu. Kita nggak bisa jengkali itu. Kitab ini kaweruh ini. Makanya waktu ngerajang cabai penuh dengan penghayatan, supaya apa? Cita rasa didapatkan, pedasnya menjadi hikmah, menjadi kekuatan. Misal banyak makan cabai, pedasnya banyak nih mat, sakit perut. Wah jelek itu. Kata siapa? Jeleknya jika disimpan. Tapi waktu kita ke WC ada kenikmatan nggak? Wah tetap, kalau kita nerima apapun itu tetap nikmat. Akhirnya ujung-ujungnya Tuhan sendiri yang akan melerai. Gambarannya apa? Raga kita sendiri akan mengerti mana yang harus dibuang. Iya kan? Biarlah Tuhan berkehendak atas diri kita. Asal kita nerima, syakaro, bersyukur, nerima itu kan. Terima lakonmu. Sekarang susah ya udahlah nerima. Rokok rintingan ya wis nerima. Tapi tetap mekaryo, greget, bangkitkan kemauan dalam diri. Nah, terus dikumpulkan, dicobek, dikasih garam. Kenapa sih kalau makan nggak ada garam nggak enak? Bukan masalah kadar garam ya, tapi garam di sini. Kamu mau makan garam nggak makan garam, kalau keringetan, coba jilat keringet kamu, asin nggak? Asin. Manusia nggak bisa lepas dari garam sampai kapanpun. Ini pikukuh. Ada misteri di balik garam. Ini harus dingerteni, ditahu. Ayo. Lautan itu asalnya kalau secara logika asin nggak? Kenapa kok garam itu jadi dengan laut? Padahal lautan adalah muara banyak sungai-sungai. Sungai itu asin nggak? Enggak. Tapi kenapa kok nyampe lautan asin? Nah, penalaran, renungkan, cari sejarahnya. Kenapa walaupun kita nggak makan garam, keringat kita tetap asin? Ada apa? Perlambang apa dengan garam? Perlambang apa dengan asin? Renungi, telek sandi jagat ini, sejagat raya. Gak ada hujan, membuat hujan buatan garam. Hujan baru turun, coba jilat air hujan, asin. Maka ada istilah orang tua, jagat gumelar itu ya jagat ini. Gumulung itu apa? Diri kita ini jagat. Segoro itu hati. Orang kehabisan cairan, suruh buat oralit. Garam, ada listrik nggak dari garam? Berlistrik. Manusia kalau udah nggak ada listrik di dalam dirinya, nggak bisa memvisualkan apapun. Saya melihat kamu ganteng, ini itu karena apa? Visualisasi, ada siratan-siratan listrik dalam otak kita. Garam ada listrik. Kita rasa apa yang nggak masuk ke lautan? Tai, bangkai, kayu, bangkai manusia, binatang. Jadi garam kita makan, nggak jijik kenapa? Ayo. Terus rumongso resi awakmu nah. Udah suci, udah ibadah gitu. Yang kamu makan apa ini? Oh dalam bekertimu carilah ilmu yang simbolnya garam, yang menunjukkan diri kamu itu kotor sejatinya. Kenapa kamu bisa bersih? Harus kamu tahu bersihnya di mana. Lakon bersihnya gimana? Dari garam. Setiap rumah pasti ada garamnya. Cuman banyak yang gak peka.
ini pituduh, pikukuh tentang jagat raya. Makan dengan garam enak enggak? Enak. Cita rasa kan. Tapi orang nggak bernalar di sini gitu loh bro. Pedes, ya kan, pahit campur garam jadi satu, nikmat enggak? Kamu ganteng bro. Kenapa dibilang ganteng? Karena masih terasa asin keringetmu. Kalau udah nggak keringetan, berarti apa? Mati. Mau ganteng kayak apapun, siapa yang mau? Kita masih berkeringat, masih asin kulit kita, bertanda kita masih hidup. Kabar lu, kalau kamu ingin hidup, tahu hidup sejati, cari sumber garam yang inti. Cuman hidayah. Kenapa ini kita bahaskan? Kan kata dengan di dapur. Dapurmu itu loh kata orang Jawa. Di mana dapurmu itu? Ini nih. Dapurmu loh, Le. Ini perlambang. Iya. Orang alim kelihatan dari dahinya, dapurnya. Orang bajingan dari dapurnya. Dapurnya bercahaya atau surem atau gelap, dapurnya. Tapi dalam rumah dapur di mana? Ada dapur depan. Ada. Sesuatu yang tersembunyi, tempat mengolah toh. Hati ya. Dapur itu. Dapurnya manusia ini. Dapur rumah itu belakang. Tempat mengolah. Makanya di dapur ada lampan, nampan ya. Datang nggak dapurmu itu? Datang. Di sini untuk meracik banyak hal. Bisa dinalar. Meresap dalam apa? Hati. Di sini nih rempah-rempah. Gitu loh. Diracik, dimasak. Kan? Dengan api yang sedang antara sini geni. Sehingga apa? Dimakan nikmat, masuk ke dalam hati. Tetap keluarnya apa rasanya dalam bentuk energi? Keringat, asin enggak? Asin. Itu loh bro. Oh mbaknya maknanya. Makanya ketika megang cabai, sambungkan, nyawijikan cabai dalam diri, dalam hati. Jadi nggak sambil merengut kamu ngiris cabai, kena tanganmu, luka cedera. Enak makananmu nanti. Makanya kopi itu bro, dia perasa. Rasa tuh. Nah. Jangan karena cuma ada cabai aku masak makan, jangan nerimo gitu lah. Makan dengan hanya garam. Kalau kamu tahu hakikatnya garam, semangat makan. Tidak ada ceritanya orang makan cuma dengan garam mati. Jangan-jangan ini, jangan sampai dalam mengerti. Ini apa namanya, talenan. Nah semua ini bro sudah kita olah. Ngirisin tadi pakai apa? Pisau atau ditumbuk kan? Pisau atau lati. Lidah tadi, lati. Tajamnya bilah, lebih tajam lidah. Nah, maka hati orang itu tergambar dari lidahnya. Orang sering ngomong kotor, itu berarti orang sering gak jujur, berarti dari sini dong. Berarti dia waktu merajang pekerti, mengolah pekertinya dengan kebohongan. Nah masa iya bu, padahal dalam hati, aku terus. Gambarnya seperti itu. Dapurmu itu lah, nggak bisa bohong. Harus diiris kan? Sakit nggak diiris itu? Harus dilukai toh. Mau baik nggak terluka? Mana ada ceritanya? Rela dikerok kotorannya tuh. Harus mau dong prosesnya. Habis dilukai, dicacah-cacah, masih diulek-ulek lagi. Nah, harus bisa nyawiji loh bro, lakon dapurmu itu. Ilmu yang kamu dapat harus nyawiji. Jangan cuma nengke ini batuk toh. Harus bisa nyawiji dalam hati. Supaya jadi energi. Tidak tundukmu itu penuh dengan tawarruh, pekerti, nunduk,
bukan dana. Banyak pekerja di sini. Ya biar anak kita sehat, ya bener puasa, doa. Biar dapur anakmu itu, dapur bojomu itu sugih kawaro sugih pekerti lembut hati. Ya ini waktu dapur itu tentukan. Jangan sepelekan perkara ini. Banyak nggak paham kan ya. Kawaro kuno. Makanya jangan bilang orang kuno. Ngejek kamu namanya, sombong. Resapilah, lakoni kanthi ngerti. Sampai cucuk jadi lakon. Gak meresap. Penting. Makanya nanti ngobrol sama pasangannya. Jangan cuma cerita tapi nggak kamu lakoni, Dik. Kamu buatkan masakan sederhana tapi penuh rasa. Baru ngobrol. Hangat nggak hubungan akhirnya. Walaupun dengan garam, ya kamu makan dengan garam itu jangan cuma nyuruh anak kamu makan dengan garam kamu memakai ikan. Enggak, judul namanya. Itu loh. Resapi dulu baru bisa menjadi hikmah. Jangan aran-aran, jangan katanya-katanya tapi enggak kanti lakon. Sama aja bohong lo itu. Tidak tak bertulang mudah berhikmah berkisah. Tapi kalau ngelakoni sama dengan kamu itu punya HP ada rekaman tok. Unen-unen namanya. Tapi nggak ganti lakon, percuma. Kamu tahu pedes ya harus benar-benar merasakan pedes toh. Maka ketika omongan kamu ke orang lain dalam bentuk hikmah, perihal pedas, nyampe. Bukan pedas yang menyedihkan, bukan pedas yang mendonkan atau membencikan, tidak, tapi pedas yang menguatkan, menyehatkan. Reduksi. Jangan gampangan jeplak cangkem. Nah pisaunya pun harus kan pisau yang tajam, pisau tumpul rusak dong. Tajam, makanya kita ini tajam, hati-hati. Yang paling bahaya apa? Orang ngomongnya tuh diputar dulu. Habis baterainya itu. Tapi jangan diputus. Dilepas saja, makanya diputar tapi jangan diputus. Baterainya lupa nggak dicas. Lupa nggak tripod itu aja tadi. Miring. Jomplang tuh, kakinya satunya nggak pas. Saya. Yang kemana tadi? Bisa. Nah, bisa. Jadi itu yang paling bahaya apa coba? Lidah yang tajam. Iya kan? Lembut omongannya, nipu tujuannya. Enggak nyampe hati itu namanya. Ibarat kamu makan, enak enggak? Sama. Hati-hati menggunakan lidah kan gitu. Bukan lidahnya dilatih biar lemas, biar pinter, hati. Nanti lidah akan mengerti. Dapurmu ini ngiris cabenya di sini, bawangnya di sini, kan gitu. Sampai masuk mengintisari, jangan cuma di sini, makanya jangan bilang dapurmu itu, jangan dapurmu. Orang malu kan di dapur ya, perkara dapur. Dapurmu itu isi enggak, malu enggak, dapurmu itu loh, enggak punya malu kayak dapur gedek, muka gede kata muka tembok kan dapurmu ini dapur. Kenapa dapur diperlambangkan di sini oleh orang Jawa? Kok di rumah kok di belakang?
tersembunyi kan. Tempat mengolah di mana ya hati. Nah, jangan cengeng, jadilah yang berkualitas. Tahan gemblengan agar berkelas. Kalau malas, ingat apa malasmu. Berpindah pada apa motivasimu. Semua kalau nggak berproses nggak akan ketemu. Terus maju, ya, terus maju. Mau kaki sengkleh, gimana terus maju, jangan pernah menyerah. Hingga Tuhan menakdirkan kita tahu, merasakan, menjiwaraga. Tidak hanya mengakal saja itu apa? Ngapal sesuatu mudah, tapi secara mengintisari jarang orang enggan, dan banyak orang terpukau dengan hafalan-hafalan kan. Hebat, baru hafal dibilang hebat. Tunggu, ganti laku. Kalau kamu hafal Quran, sampai memang jiwa ragamu Quran, keringatmu Quran, gitu loh. Energimu, gerakmu Quran. Kalau cuma di lidah sama dengan itu, pandai bersilat lidah, jangan di akal, ngakali orang, nipu orang. Makanya sesuatu yang kamu olah di dapurmu, di sini, di otakmu itu, benar-benar sampai meresap dalam diri, dalam hati. Maka dengan mengolah rempah-rempah di dapur, keluarga kita terhindar dari penyakit, ya kan? Karena baik ngolahnya, bersih tempatnya, pas iramanya, pas panasnya, pas takarannya, nikmat rasanya, berasa, asa lagi-lagi, harapan selalu ada. Harapan itu sendiri siapa sih? Tuhan kan. Kita kembali mengenalinya hingga kembali pulang padanya, nggak nyasar pulangnya. Itu loh.